Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham, NIM 20234011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anggaran dalam manajemen. Sebelum itu yang harus kita bahas pertama kali yaitu pengertian dari anggaran tersebut. Anggaran itu ada namanya anggaran, ada penganggaran. Kalau anggaran ini adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi atau dalam perusahaan yang dinyatakan dalam waktu tertentu. Nah, contohnya itu seperti kita akan membangun suatu jalan, maka akan ada anggaran yang kita minta atau ada anggaran yang diberikan gitu, seperti berupa waktu atau jatah dana gitu. Yang kedua ada namanya penganggaran. Penganggaran ini dari pihak kita yang akan melakukan. Penganggaran ini berupa rencana kira-kira berapa anggaran yang cocok untuk yang kita butuhkan. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian anggaran dan penganggaran, maka kita juga harus tahu tujuannya. Nah, yang pertama ini tujuannya untuk mengetahui estimasi pendapatan dan pemakaian keuangan untuk periode yang akan berjalan. Yang kedua, merencanakan koordinasi yang efektif. Yang ketiga, untuk mendapatkan rincian layanan yang akan diberikan di waktu yang akan berjalan. Keempat, untuk menyediakan mekanisme kontrol keuangan dasar. Kelima, untuk menyediakan alat mengevakuasi hasil kerja. Keenam, untuk menyediakan alat-alat manajemen keuangan sebagai dasar formasi kebijakan. Nah, setelah mengetahui tujuan dalam anggaran, maka kita harus tahu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam anggaran ini. Yang pertama itu seperti tujuan kebijakan perusahaan, kedua waktu yang lalu gitu, data waktu lalu untuk mendapatkan selisih di perkembangan waktu yang sekarang. Yang ketiga, perkembangan kondisi ekonomi. Keempat, kebijakan pemerintah. Dan kelima, penelitian dan pengembangan perusahaan. Nah, anggaran ini memiliki syarat-syarat tertentu dalam penyusunannya seperti realistis. Anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini atau nyata. Yang kedua, luwes, tidak kaku. Yang ketiga, berkesinambungan, membutuhkan perhatian terus-menerus. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, edukatif atau dapat mendidik karyawan. Yang keenam, komunikatif. Anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen. Ketujuh, integratif. Anggaran harus dapat menyatakan pelaksanaan kegiatan semua bagian dalam suatu laporan anggaran. Jadi integratif ini, anggaran harus dapat menyatukan ini. Kalau tidak sesuai, maka akan ada ketimpangan dalam program yang akan dijalankan. Yang terakhir, koordinatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, teknik dalam anggaran ini juga ada 4. Setiap teknik mempunyai keistimewaan, kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama itu ada line time budgeting, yaitu penganggaran dilakukan dengan menetap batas pada proses alokasi anggaran. Kedua, planning programming budgeting system. Jenis penganggaran ini bisa menghubungkan perencanaan dengan penganggaran melalui program-program. Jadi tahapannya itu dimulai dari perencanaan, pemrograman dan penganggaran. Yang ketiga ada zero based budget. Jadi anggaran ini menciptakan lingkungan kelembapan. Jadi hasil-hasil diminta untuk prioritas berdasarkan hasil-hasil program yang dicapai pada berbagai tingkat pengeluaran. Terakhir ada performance based budget. Nah, yang penganggaran ini kita difokuskan kepada pengeluaran yang akan dilakukan gitu, bukan pada uang yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada proses penyusunan anggaran. Biasanya setiap melakukan anggaran itu memiliki langkah-langkah tertentu gitu. Seperti yang pertama, menerbitkan pedoman penyusunan, terus disetujui oleh pimpinan. Ketiga, membuat proposal, negosiasi, review, persetujuan, terus revisi anggaran. Meskipun sudah teratur, terjadwal dan tersusun, bukan berarti anggaran ini tidak memiliki kelemahan. Anggaran ini memiliki kelemahan seperti angka anggaran tidak selalu sesuai atau tepat karena angka tersebut ditetapkan dengan menggunakan asumsi dan taksiran. Terus yang kedua, kelemahannya anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah.
Jadi kalau kita tidak perhatikan, anggaran terkadang tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Dan kalaupun sudah sesuai dengan saat ini, belum tentu sesuai dengan keadaan besoknya. Terus yang ketiga, penganggaran tidak terjadi dengan otomatis. Pelaksanaannya dibutuhkan seperti tadi, ada prosesnya, ada syarat-syaratnya itu. Terus yang terakhir, penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Penganggaran sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya, bukan untuk menggantikan kebijakan atau peranan manajemen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.